Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga Pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kak Stella. Kakak Oyen dan Kakak Excel adik-adik. Sekarang kita sangat senang karena kita bisa beribadah di ibadah sekolah minggu para anak Gemisma Naik. Walaupun adik-adik kita di rumah masing-masing nih, tapi ingat kita harus semangat dan penuh sukacita memuji Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mulai ibadah sekolah minggunya. Tapi sebelumnya kakak tanya dulu ya, adik-adik sekolah minggu Gemisma Naik, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Puji semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu pujian lagi, Allahku besar, dengan gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini? Kakak Excel sama Kak Oin tahu nggak? Enggak, Kak. Nah, tema kita hari ini adalah Aku tidak takut karena aku memiliki Allah yang besar. Kita ulang sekali lagi ya Kakak Excel, Kakak Oyen, dengan gerakan
1, 2, 3. Aku tidak takut karena aku memiliki Allah yang besar. Wah, adik-adik, tema kita sangat bagus hari ini. Karena dari tema itu kita harus belajar bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang melindungi kita dimanapun kita berada, lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Contohnya seperti apa, Kak Excel? Contohnya Allah hadir lewat teman-teman kita di sekolah, teman sekolah minggu, bisa juga lewat kehadiran orang tua, mama papa, keluarga, oma opa, bahkan bisa juga lewat kehadiran kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik. Setuju banget sama Excel nih. Adik-adik masih berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu tema kita, Waktu Aku Takut. Jangan lupa pakai gerakannya, adik-adik, biar kita semangat. Senyum ya. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhan. Kita ulang sekali lagi dari awal, lebih semangat. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Adik-adik, kita akan memasuki dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian menyenangkanmu. Dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita dari Poswala. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan beribadah sekolah minggu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga berkati kami semua agar kami semua bisa duduk diam dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Iya adik-adik, balik lagi bersama Kak Oklen yang cerita hari ini. Dan sebelum Kak Oklen cerita, kita akan membaca kitab dulu ya. Dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kak Oklen ulangin ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kalau udah ketemu semuanya, Kak Oklen yang akan pimpin kita membaca Alkitab ya.
2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Adik-adik, hari ini kalian akan bercerita tentang Raja Hizkia. Siapa sih Kak Raja Hizkia itu? Oke, kalian kasih tahu ya. Raja Hizkia itu adalah raja yang takut akan Tuhan dan setia mengikuti perintah Tuhan. Tapi adik-adik, pada suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan adik-adik. Bahkan Raja Hizkia pun hampir mau mati. Lalu datanglah seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, untuk menjenguk Raja Hizkia dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan bisa sembuh dan ia akan mati. Lalu Raja Hizkia menangis adik-adik dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Itu doa dari Raja Hizkia. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia pun menangis adik-adik. Tidak lama kemudian, Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana, kembali lagi menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya bertemu dengan Raja Hizkia
yang masih terbaring sakit adik-adik. Dan Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan untuk Raja Hizkia. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau dan menambah umurmu hingga 15 tahun lagi. Setelah mendengar pesan itu, Raja Hizkia bertanya kepada Nabi Yesaya, apakah ada tanda dari Tuhan jika aku akan sembuh? Lalu kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan memberikan tanda, yaitu jika jam Ahas atau jam matahari mundur 10 langkah, maka janji Tuhan akan ditepati. Dan tiba-tiba adik-adik, jam matahari itu pun mundur 10 langkah. Kemudian Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Adik-adik, Tuhan mendengar doa kita semua jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati seperti Raja Hizkia. Tuhan menepati janjinya kepada Raja Hizkia untuk disembuhkan dan menambah umurnya sampai 15 tahun. Hanya dengan kuasa Tuhan adik-adik, kita dapat memperoleh kesembuhan dan umur panjang. Akhirnya, Tuhan melindungi Raja Hizkia dan kota kerajaannya. Wah, luar biasa ya adik-adik, kuasa Tuhan untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Padahal Raja Hizkia kan sudah sakit sangat parah adik-adik, tapi Tuhan mampu untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Dari cerita ini adik-adik, kita belajar jangan takut jika ada masalah menimpa kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adik-adik. Asalkan kita mau berdoa untuk minta pertolongan Tuhan agar Tuhan mau menjaga adik-adik dan melindungi adik-adik di setiap harinya. Adik-adik, Kak Oklen ada video lagu nih, judulnya Waktu Aku Takut. Adik-adik nyanyi ya. Nih videonya. Aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Adik-adik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan kita sebagai anak-anaknya harus seperti Raja Hizkia adik-adik yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara taat berdoa. Kemudian yang kedua adalah tekun membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur setiap hari dengan puji-pujian dan doa kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Terima kasih Kakak Oklen atas firman-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Tapi sebelum itu adik-adik siapin dulu ya uang persembahannya. Kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa
adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan syafaat dan Bapa Kami. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita dari Pos Cilincing, doa syafaat oleh Kakak Oklen, dan doa Bapa Kami dibawakan oleh teman kita dari Pos Mahanaim. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan berkati persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Kau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan, lindungi kami dan jaga kami Bapa dalam kami beraktivitas di pagi hari ini. Dan kami mau mengucap syukur Kau telah menjaga kami. Tuhan mau menjaga kesehatan kami, dan Tuhan mau menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Gemis Mahanaim ingin mengucap syukur Bapa atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan juga Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu supaya kami bisa memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan patuh terhadap perintah orang tua dan nasihat dari orang tua kami Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami yang bekerja di darat, laut maupun di udara. Tuhan mau menyertai mereka dalam kesehatan, dan juga Tuhan mau melindungi mereka dalam pekerjaannya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk tuan rumah setiap pos sekolah minggu Gemis Mahanaim Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengetuk pintu hati mereka yang telah menyediakan tempat untuk kami beribadah Tuhan Yesus setiap minggunya. Tuhan mau jaga mereka, dan juga Tuhan mau melindungi mereka dari setiap apapun juga Bapa yang menimpa mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Bapa, ataupun orang tua kami yang sedang sakit. Tuhan mau menyembuhkan mereka Bapa. Tuhan mau melepaskan mereka dari segala sakit penyakit, agar kami semua bisa memperoleh kesehatan hanya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan doa yang sederhana ini kami mau alaskan, kami mau naikkan hanya kepada nama-Mu saja Bapa, dan kami mau menyempurnakannya dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Tela, Kakak Excel, kan Kakak Oklen sudah memberikan firman Tuhan. Kira-kira pesan minggu ini apa ya? Pesan minggu ini adalah sebagai anak Tuhan, kita semua harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah sungguh hebat adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan ketika kita sakit, ketika kita sedang takut, ketika kita sedang bersedih. Tuhan Allah selalu memberikan kekuatan dan pertolongan adik-adik dengan cara lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita yang selalu mendukung kita dalam kondisi apapun. Yang paling terpenting adik-adik, kita harus tetap rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, kita akan memberikan yel-yel untuk kelas dari balita sampai kelas tanggung. Yel-yelnya apa nih Kak Excel? Yel-yelnya adalah ikutin Kakak Sel dan Kakak Stella ya. Aku tidak takut karena aku memiliki Allah yang besar. Kita
sekali lagi yuk Kak, biar Iya. hafal. 1, 2, 3. Aku tidak takut karena aku memiliki Allah yang besar. Yel-yelnya sama dengan tema kita hari ini ya. Dan jangan lupa di videoin dan dikirim ke grup WhatsApp pos masing-masing. Oh iya kakak Excel, kakak Oyen, tahu nggak gimana caranya kalau kita tahu adik-adik sekolah minggu sudah menonton video kita hari ini? Gampang sekali Kak Tela, Kak Oyen, dan juga adik-adik. Kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di YouTube Tata Gemis Naim, jangan lupa langsung di komen dengan cara adik-adik menuliskan nama beserta posnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Misalnya kakak Bunga dari pos Ening. Itu contohnya adik-adik, gampang kan? Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hanya akan menyanyi lagu tema kita, Waktu Aku Takut. Bangkit berdiri dengan gerakan ya. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Sekali lagi. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Dan sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa. Setelah berdoa, kita akan mengangkat satu pujian doa ya guys. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan berkati ibadah kami walaupun ibadah online di minggu depan, dan juga berkati teman-teman kami yang sebelum sempat menonton. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Kiranya